Bayangkan ini, seseorang mendekati Anda dengan senyuman tulus, kata-kata manis, dan perhatian yang tampaknya tulus. Mereka memberi pujian, mendengar keluh kesah Anda, dan perlahan masuk ke dalam ruang emosional yang paling pribadi. Anda merasa dipahami, Anda merasa aman, tapi entah kenapa, setelah itu Anda merasa lelah, ragu, bingung, dan tanpa sadar, mulai mempertanyakan keputusan yang sebelumnya Anda yakini. Apakah itu perhatian atau perangkap? Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangan mereka tentang kejadian-kejadian tersebut. Dan pandangan bisa dibentuk, dipelintir, ditanamkan oleh orang-orang yang tahu cara memainkan emosi Anda lebih baik dari Anda sendiri. Apa jadinya jika seseorang bisa membuat Anda merasa bersalah tanpa menyalahkan? Apa jadinya jika mereka bisa membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri sambil tetap tersenyum? Kita sering berpikir manipulasi datang dari orang asing yang mencurigakan. Nyatanya, ia sering datang dari orang-orang yang paling dekat, dalam bentuk paling halus, paling membingungkan, dan paling berbahaya. Dan sekarang, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah Anda tahu saat Anda sedang dikendalikan tanpa menyadarinya? Mari kita telusuri tanda-tandanya. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, mereka membuat Anda merasa bersalah atas hal yang tak Anda lakukan. Salah satu senjata utama para manipulator adalah rasa bersalah. Bukan dengan tuduhan terang-terangan, tetapi melalui isyarat halus, ekspresi kecewa, diam yang menyiksa. Kalimat seperti, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Atau aku cuma ingin kamu ngerti aku, tapi ternyata sulit ya. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan konflik. Tujuannya adalah membuat Anda merasa berutang emosi. Nietzsche pernah berkata, orang lemah membalas dendam, orang kuat memaafkan, tapi orang bijak mengabaikan. Namun, manipulator menginginkan Anda terus berada di tengah. Tidak cukup lemah untuk melawan, tapi terlalu ragu untuk pergi. Anda pun mulai meminta maaf atas hal yang bahkan tidak Anda pahami. Dan di saat itulah, mereka berhasil. Anda telah dimenangkan bukan dengan kebenaran, tapi dengan rasa bersalah. Pertanyaannya, berapa banyak keputusan dalam hidup Anda yang diam-diam dipengaruhi rasa bersalah yang seharusnya bukan milik Anda? Kedua, mereka mengaburkan fakta dan membuat Anda meragukan ingatan sendiri, gaslighting. Kamu terlalu sensitif. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu salah ingat. Terdengar familiar? Gaslighting bukan sekadar kebohongan. Ia adalah seni membelokkan persepsi. Saat Anda mulai mempertanyakan realitas Anda sendiri, mereka menciptakan versi realitas baru yang tentunya menguntungkan mereka. Ini bukan hanya bentuk kebohongan, ini perampasan kendali atas pikiran Anda. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang membuatmu kehilangan kejelasan berpikir, maka ia telah merampas kebebasanmu. Bayangkan, apa jadinya jika logika Anda sendiri bukan lagi milik Anda? Jika ingatan Anda bisa dibentuk ulang oleh kata-kata orang lain, di titik itu, Anda tidak hanya kehilangan kendali atas situasi, Anda mulai kehilangan kendali atas diri Anda sendiri. Dan yang paling tragis, Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda sedang dilumpuhkan secara mental. Ketiga, mereka menggunakan silent treatment untuk mengontrol Anda. Keheningan, jika digunakan dengan sengaja, bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Mereka tidak marah secara terbuka, mereka tidak mengkritik, mereka hanya diam. Tapi bukan diam yang damai. Ini adalah diam yang penuh tekanan. Dinginnya bisa membekukan hati Anda. Sartre menulis bahwa neraka adalah orang lain. Tapi dalam keheningan manipulatif, neraka tidak datang dari orang lain, melainkan dari ketidakpastian yang mereka ciptakan. Apakah aku salah? Apakah dia akan kembali? Haruskah aku minta maaf? Anda pun mulai mencari jalan keluar dengan memenuhi keinginan mereka, walaupun Anda tak tahu pasti apa keinginan itu. Dengan demikian, mereka berhasil. Keheningan menjadi alat kontrol, bukan komunikasi. Dan Anda menjadi pion yang bergerak bukan karena keinginan, tapi karena ketakutan akan kehilangan koneksi. Keempat, mereka memberi pujian, tapi hanya untuk menjaga Anda tetap dekat. Manipulasi tak selalu kasar, seringkali ia manis, memabukkan. Mereka tahu kapan harus memberi pujian, tapi pujian itu bukanlah ungkapan tulus. Itu adalah tali. Kamu beda dari yang lain. Aku cuma nyaman sama kamu. Tapi begitu Anda mulai menetapkan batas,
tiba-tiba pujian berubah menjadi jarak atau sindiran, atau pengabaian. Kleanthis, murid Zeno, pernah mengatakan, orang bijak adalah dia yang tak terbuai oleh pujian dan tak terjatuh oleh cacian. Tapi manipulator tahu bahwa manusia mendambakan validasi, maka mereka memberikannya sedikit demi sedikit seperti candu. Saat Anda ketagihan, mereka punya kendali penuh atas harga diri Anda. Mereka menjadi cermin Anda, dan Anda berhenti melihat diri sendiri dengan mata Anda sendiri. Kelima, mereka membuat Anda merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Aku begini karena kamu. Kalau kamu nggak melakukan itu, aku nggak akan semarah ini. Ini adalah bentuk manipulasi yang paling beracun, menjadikan Anda biang dari semua ketidakstabilan mereka. Anda bukan lagi individu, Anda adalah regulator emosional mereka. Dalam logika ini, Anda akan terus mengorbankan kenyamanan, keinginan, bahkan harga diri Anda demi menjaga kestabilan seseorang yang sebetulnya tidak ingin belajar mengelola dirinya sendiri. Seneca mengingatkan, kebahagiaan bukan bergantung pada hal di luar kendali kita, tapi manipulator ingin Anda percaya sebaliknya, bahwa merekalah yang tak berdaya, dan Andalah yang harus terus memperbaiki mereka. Padahal kebenarannya, Anda sedang diperbudak secara emosional oleh seseorang yang enggan bertumbuh, karena jauh lebih mudah menyalahkan daripada berubah. Manipulasi bukan selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Ia datang perlahan, seperti kabut, mengaburkan pandangan Anda terhadap realitas, terhadap orang lain, dan yang paling berbahaya, terhadap diri sendiri. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, percaya bahwa kunci kebebasan sejati adalah pengenalan diri. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah mereka sedang memanipulasi saya? Melainkan, apakah saya cukup sadar untuk mengenali ketika itu terjadi? Karena semakin Anda belajar mengenali pola manipulasi, semakin Anda kembali memegang kendali atas hidup Anda, bukan untuk menjadi curiga pada semua orang, tetapi untuk menjadi jernih, agar kasih sayang tak menjelma menjadi jerat. Bagikan di komentar, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang memanipulasi Anda secara halus? Dan jika Anda merasa ini membuka mata, tonton juga video berikutnya. Kita akan menggali lebih dalam tentang topik menarik yang penting bagi Anda. Sampai jumpa di sana.